salam peternakan. Bertemu kembali dengan saya Jupri Sukamtar Banurea. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang berbahagia ini. Dan saya mohon maaf kepada para subscriber semuanya, karena dalam beberapa minggu terakhir saya tidak ada mengupload video mengenai peternakan kita. Nah, banyak sekali memang sudah masuk komentar-komentar yang bertanya seputar peternakan babi. Dan pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk dari Saudara Benyamin Pelo yang menyatakan seperti ini. Shalom, selamat pagi Pak. Saya mau menanya, harus berapa kali babi induk darah yang sedang birahi dikawinkan? Dan setelah dikawinkan dan selama menunggu 21 hari lagi, apa porsi makanannya ditambah atau dikurangi dari sebelum dikawinkan Pak? Atau kebiasaannya Pak? Tanya. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih kepada Bapak Benyamin Pelo yang sudah bertanya pada kolom komentar video saya sebelumnya. Saya akan menjawab, ini ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu berapa kali babi yang birahi dikawinkan. Jadi begini Pak Benyamin, induk akan mengalami birahi ataupun estrus masanya 3 hari, artinya 3 hari masa estrus. Nah, masa yang paling tepat untuk dilakukan perkawinan atau betinanya dikawinkan adalah saat memasuki birahi hari kedua. Nah, jika dilakukan perkawinan pada hari kedua birahi, biasanya ini umumnya terjadi, ini persentase kebuntingannya akan semakin tinggi. Nah, persentasenya akan semakin tinggi, rata-rata ini berhasil dibandingkan dikawinkan pada masa estrus ataupun masa birahi hari pertama atau hari ketiga. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui induk babi tersebut memasuki masa birahi? Ya, demikian Pak, seperti yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya, bahwa induk ataupun betina yang birahi itu akan menandakan beberapa hal. Yang pertama, nafsu makan ini akan mengalami kekurangan ataupun nafsu makan turun ya dari sebelum-sebelumnya, walaupun pakannya diberikan sama. Yang kedua, kalau kita lihat dari fisik ataupun bentuk dari kelaminnya, ada menampakkan 3 tanda-tanda, yaitu vulvanya akan lebih bengkak ya, bahkan bisa 2-3 kali lebih bengkak dari saat betina tidak estrus ataupun birahi. Yang kemudian vulvanya kalau kita raba ini hangat ya. Baru yang berikut, vulvanya itu akan merah merekah ya, dibandingkan kalau vulva betina yang tidak birahi itu pucat. Tapi kalau dia birahi ini akan merah ya, merah terang dia. Nah, itu tadi ada 4 faktor dari ciri-ciri yang menandakan dia birahi. Kemudian yang kelima, jika kita menekan pundak dari betina tersebut, dia akan tenang atau tidak melawan ya. Dia merasakan seolah-olah ada jantan yang menaiki dia yang hendak mengawini. Baru tanda-tanda yang berikutnya, dia akan mengeluarkan suara meringik ya, suara yang khas, ngek ngek. Nah, begitu suaranya kira-kira. Kemudian yang keenam, babi betina akan lasak, suka memanjat, seolah-olah mencari sesuatu ya. Dia akan lasak, dia manjat-manjat di kandang itu dia. Nah, itulah tanda-tanda ataupun ciri-ciri birahi. Nah, kalau kita tidak perhatikan mungkin di hari pertamanya, ini puncak birahinya ditandai dengan tambahan satu lagi. Kalau dia sudah puncak birahinya, dari vulvanya akan keluar lendir berwarna bening. Nah, itulah puncaknya Bapak. Nah, kalau di situ kita langsung kawinkan di puncak birahinya, di atas 80% perkawinan itu akan berhasil. Nah, demikian. Itu jawaban atas pertanyaan Bapak yang pertama ya Pak Benyamin.
Kemudian pertanyaan lanjutannya, apakah porsi makannya ditambah atau dikurangi dari sebelumnya? Nah, begini. Untuk porsi makan sampai dia masa kebuntingan 21 hari ataupun 21 hari sejak kita kawinkan, di situ nanti kita akan mengetahui apakah babinya positif atau tidak. Ya, 21 hari sejak dikawinkan itu dapat membuktikan babinya bunting atau tidak. Bagaimana menandakan dia bunting atau tidak? Nah, kalau dia tidak muncul tanda-tanda birahi yang saya sebutkan di awal tadi, berarti bisa dipastikan babinya positif bunting. Namun jika 21 hari sejak dikawinkan ternyata muncul lagi tanda-tanda birahi tadi, berarti dipastikan juga bahwa babinya gagal bunting dan harus segera dikawinkan kembali. Nah, demikian. Kalau untuk pakannya tidak ada perubahan porsi makanan, namun kualitas pakannya sendiri harus diperhatikan. Proteinnya mesti ditingkatkan, ya. Untuk komposisi ransum nanti saya bagikan di deskripsi video ini. Nanti saya lampirkan link cara membuat ransum induk bunting ataupun yang beranak. Nah, demikian penjelasan saya mengenai dua pertanyaan yang Bapak sampaikan. Bapak silahkan perhatikan kondisi ternak Bapak nanti. Apakah 21 hari sesudah dikawinkan muncul birahi atau tidak. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan diisi di kolom komentar. Dan jika ada saudara-saudara peternak yang lain yang ingin bertanya juga boleh komentarnya di video ini agar kita buatkan video ataupun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan saya berharap Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Salam peternakan.